Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bab pertama yaitu introduction. Jadi setiap perkuliahan saya akan membahas tentang mengapa kalian harus belajar tentang mata kuliah ini ya. Sebelum saya sampai ke contoh-contoh dari bagian elektronika digital, saya akan memberikan atau memaparkan tentang digital new trend ya. Nah, ini adalah gambaran capaian Indonesia Emas di 2045, hari kemerdekaan ke-100 tahun Indonesia. Di mana visi dari 2045 tersebut adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Jadi adanya keterkaitan atau hubungan antara SDM manusia tersebut dengan penguasaan SDM terhadap teknologi yang ada. Nah, highlight pelaksanaan transformasi tersebut ada 7 ya. 7 yaitu kalau kalian lihat di keseluruhan bagian atau keseluruhan 7 agenda ini, semuanya ada hubungannya dengan ekonomi digital atau berbasis digital ya. Nah, untuk bidang ekonomi diharapkan atau agenda pembangunan tersebut, semua platform penjualan ataupun ekonomi kreatif sudah dapat menggunakan atau sudah menggunakan platform-platform digital. Untuk bidang wilayah atau smart government, di mana nantinya tata kelola untuk yang berhubungan dengan pemerintah atau kita mau melakukan biasanya ya seperti KTP dan SIM, diharapkan nantinya itu tidak lagi kita harus datangi instansi, tapi sudah bisa smart government gitu ya. Untuk SDM, bagaimana ke depan talent-talent seperti kalian, adik-adik sekalian nantinya mau dan mampu memiliki bidang-bidang teknologi digital, seperti mampu atau dan memiliki ilmu tentang teknologi cyber security, big data, dan health security dan lain sebagainya. Untuk infrastruktur, diharapkan talent atau bagian-bagian infrastruktur di Indonesia sudah berhubungan dengan informatika atau digital ya. Dan untuk lingkungan hidup pun sangat berkaitan dengan digital, seperti early warning detection ya, seperti karena Indonesia banyak kejadian-kejadian alam seperti tsunami yang kemarin ya di 2004, ataupun gempa bumi, sudah bisa diperoleh datanya melalui mitigasi bencana ya, dapat informasi dengan mudah. Untuk Polhuankam, jadi semua sistem berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya, jadi dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan. Untuk itu ekonomi yang digerakkan oleh internet dan jaringan saat ini meningkat 4 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan 49% per tahun
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara digital terbesar dengan pertumbuhan tertinggi di Asia. Jadi dulu pada beberapa tahun sebelumnya, itu di 2015 ya, penjualan itu berbasis website. Jadi setiap ekonomi kreatif memiliki website yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan mereka. Saat ini bukan lagi hanya berbasis website, tapi sudah banyak online shopping yang bekerja sama dengan ekonomi kreatif ya. Jadi kontribusi digital terhadap pendapatan per kapita juga saling berkaitan. Nah, ada tiga hal atau transformasi digital merupakan radikal tentang bagaimana institusi, organisasi dalam memanfaatkan teknologi, lalu mengelola talent, dan memperbaiki proses bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam meningkatkan pelayanannya ke pelanggan gitu ya. Bagaimana SDM atau talent seperti kalian generasi muda mampu mengelola atau memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan dan menciptakan, diharapkan juga selain menciptakan juga memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, dengan proses-proses yang dapat diambil berdasarkan data-data untuk meningkatkan pelayanan ke pelanggan gitu ya. Nah, bagaimana menjadi talent digital? Jadi diharapkan kalian sebagai generasi muda saat ini mampu merubah mindset kalian dan mindset Anda semua, dan juga kegiatan atau behavior kegiatan kalian juga harus tidak stagnan pada satu hal gitu ya. Jadi kalau misalnya dosen menerangkan secara dulu luring gitu ya, sekarang kita sudah bisa ada hikmahnya di balik corona ini, mau bersama-sama untuk memanfaatkan kuliah online. Nah, permasalahan dari SDM digital, tingkat pengangguran itu masih terdapat pengangguran di Indonesia ya, di mana pengangguran yang ada itu berada level pendidikan di SMA ataupun SMK. Nah, diharapkan dengan adanya ekonomi digital ini tidak ada lagi seperti hal tersebut terjadi, karena harus merubah mindset dan behavior tadi ya yang di slide sebelumnya. Padahal sudah banyak platform-platform yang menciptakan ekonomi kreatif baru. Kalau misalkan kalian di zaman dulu itu tidak ada YouTube, jadi tidak ada konten kreator dan editor ya dan lain sebagainya, ataupun AutoCAD ya, memanfaatkan AutoCAD karena sudah pakai arsitektur digital gitu ya. Jadi bisa melihat langsung bagaimana keinginan pelanggan. Nah, ini adalah salah satu ekonomi kreatif yang menciptakan teknologi digital. 3D printing dulu itu di 2015 sepengetahuan atau seingat saya itu sedang booming juga. Bagaimana waktu itu
ada perpecahan di antara beberapa pihak yang tidak menyukai 3D printing karena mereka takut pekerjaannya diambil. Tapi ada kelebihan, yaitu kita lebih paham mengenai arsitektur dari misalkan bangunan gitu ya. Nah, itu adalah pemanfaatan digital. Nah, atau untuk endorsan, ada sekarang ada buzzer ya, content writer. Kalau di zaman saya di 2018 sedang boomingnya menulis kreatif di beberapa situs seperti Hippie, Babe, lalu apa lagi ya, saya lupa. Nah, ada beberapa platform yang bisa dimanfaatkan, jadi kuliah sambil bekerja dengan cara santai. Nah, itu yang harus kalian manfaatkan dengan baik, ekonomi digital ini, gitu ya. Nah, kita patut bersyukur juga, selain kita sedih ya COVID-19 ini, sisi positifnya di mana kita dapat mengakselerasi atau mengadopsi teknologi digital dengan semakin cepat, semakin bagus, semakin baik, sehingga selain penggunaan internet yang sudah cukup diakomodir oleh Telkom Indonesia, dan beberapa kategori penggunaan bidang digital sudah meningkat karena adanya COVID-19 ini ya. Walaupun di bagian wisata dan transportasi mengalami penurunan ya. Jadi COVID-19 mendorong transformasi digital di Indonesia lebih cepat dan lebih baik. Nah, slide berikutnya yaitu memperlihatkan bagaimana Triple Helix untuk menghasilkan inovasi digital. Jadi Helix atau bagian besar dari kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi digital antara permintaan industri dan kemampuan universitas, dan dikelola oleh pemerintah, itu dapat saling berkesinambungan gitu ya. Sehingga dibutuhkan partisipasi aktif dari ketiga pihak tersebut untuk menciptakan inovasi yang berdampak luas dan menjadi daya saing nasional di zaman ini ya. Nah, demikian tentang digital new trend. Jadi kalian bisa melihat bagaimana teknologi digital itu sangatlah penting ya. Jadi kalian harus benar-benar memanfaatkan atau mempelajari saat ini ya, karena kelas 1. Jadi mampu memahami dengan bagus, dengan baik tentang elektronika digital dasar. Saya harapnya begitu. Karena dengan kalian mempelajari tahapan ini, ke depan nanti kalian mampu menciptakan peralatan-peralatan inovasi digital. Salah satu contoh mata kuliah yang nantinya kalian butuhkan pemahaman tentang elektronik digital, kalau saya bisa kalau saya catat contoh nanti di mata kuliah komunikasi Cisco, ya saya agak lupa ini. Nanti ada belajar tentang prefix notation, itu bilangan desimal ya. Untuk IP versi 6 heksadesimal, di mana 16 bit ya, 16 pangkat sekian. Kalau untuk IP versi 4 berarti 8 pangkat sekian. 2 pangkat sekian.
Di bidang di komunikasi sirkuit. Nah, jika kalian memahami dengan baik komunikasi di laptop Anda, misalkan ya pada saat keyboard kalian menekan angka 8, itu keyboard akan mengolah data desimal kalian atau angka desimal Anda menjadi bilangan biner agar dapat diolah di bagian prosesor atau pemrosesan. Di bagian pemrosesan itu data sudah menjadi bilangan heksadesimal. Nanti untuk dimunculkan kembali ke LCD ataupun monitor Anda itu menjadi dari proses biner menjadi desimal kembali. Jadi muncullah angka 8 tersebut ke LCD Anda. Gitu ya. Nah, itu untuk di sirkuit. Nah, kesinambungan antara bilangan desimal ataupun biner dan lain sebagainya itu di sirkuit itu tidak lepas dari nanti kalian belajar tentang logika NOT dan NOR, AND dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sistem komunikasi. Nah, ada mempelajari tentang analog to digital. Bagaimana komunikasi digital sangat juga berkaitan dengan dalam sistem komunikasi. Nah, demikian beberapa contoh kaitannya antara satu mata kuliah yang satu dengan yang lainnya. Jadi dipahami dengan baik. Jika tidak mengerti, mohon bertanya dengan dosen yang bersangkutan. Karena pertanyaan kalian itu sama saja dengan bantuan ke dosen, ke saya terutama, sampai mana level mengerti Anda tentang teori yang saya sampaikan, dan juga apa yang bisa saya bantu untuk ilmu yang kalian peroleh tersebut agar bisa menjadi level up. Atau kita sama-sama join ilmu, karena saya yakin kalian dan saya harapkan pula kalian mau belajar di luar dari status perkuliahan. Jadi learning by doing gitu. Jadi tidak hanya di jenjang pendidikan, tapi ada realitas hidup yang saya harapkan kalian juga sudah memilikinya, begitu ya. Nah, lanjut nanti ke bab berikutnya, yaitu mengenai pengertian analog dan pengertian digital. Jadi apa yang membedakan antara analog dan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.